나랑 널 눈치챘던 순간 떠날만 했어 나 찾아내야 했어 All day all night 사막과 바다들을 건너 넓고 넓은 세계 헤매어 다녔어 Baby I can make it better I can hold you tighter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan klasikal. Mungkin sebelum itu Ibu ingin mengabsen anak-anak Ibu terlebih dahulu ya. Riza Tania, Margono Basri, Nur Halimah, Posdo Hiskia, Putra Surya Adiansyah, Rahmi Oksalina, Rara Mailidasari, Rara Rufila Salsabila Sandana, Redo Albofan, Rivaldi Firmansyah, Sepdillah Putri Aminah, Desa Afriani Putri, Umaira Zikra, Uma Abdullah Hanafi, Veronica Fatmauli, Wahyu Tri Afendi Butar-Butar, Zulham Pratama. Berarti yang tidak hadir hari ini Putra Surya Ardiansyah sama Umar Abdullah Hanafi. Oke. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini dan apa sih kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan klasikal, yang mana bimbingan klasikal ini adalah suatu layanan dari bimbingan dan konseling dalam bentuk kelas gitu. Jadi akan ada satu materi atau topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, nanti kita berdiskusi, curah pendapat gitu. Jadi yang Ibu harapkan anak-anak Ibu aktif untuk bertanya, untuk menjawab nantinya ya. Oke, jadi tanggung jawab anak-anak Ibu yang tadi kata Ibu bilang, nanti anak-anak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya. Oke, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kepercayaan diri. Diharapkan dengannya materi kepercayaan diri ini dapat memberikan pemahaman sama anak-anak Ibu bahwa bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri gitu. Oke, Ibu buka materi kita. Materi kita kepercayaan diri. Mungkin sebelum kita memasuki materi mengenai kepercayaan diri, Ibu ada game, namanya game konsentrasi. Yang nama gamenya adalah tebak warna. Terlihat? Lihat? Oke. Yang mana game ini kita menyebutkan warnanya, bukan tulisannya, gitu ya. Jadi nanti kita sebutkan bersama-sama ya. Anak-anak Ibu menyebutkan warna dari tulisan tersebut. Misalnya bacaannya itu merah, tetapi warnanya itu hitam. Jadi yang anak-anak Ibu sebut itu warna hitamnya. Oke, paham semuanya? Oke, kita mulai ya. Lebih keras lagi suaranya ya. Oke. Hijau. Merah. Biru. Kuning. Hitam. Hijau. Siapa tadi yang mobil merah? Kuning.
konsentrasi ya. Kita masuki materi kita ya. Oke, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, menurut pendapat anak-anak Ibu apa sih itu kepercayaan diri? Ayo, yang mau mengacungkan tangannya, boleh? Yang ngasihkan pendapatnya, dapat reward loh, dapat hadiah. Yang menyampaikan pendapatnya apa sih itu kepercayaan diri? Ayo, ayo siapa yang mau? Ayo boleh dipikir-pikir dulu. Apa itu kepercayaan diri? Oke, udah. Siapa yang ngasih pendapatnya? Dapat hadiah. Ayo dong. Atau ibu tunjuk aja? Ya. Ya. Oke, yang di belakang. Ayo, apa menurut anak itu kepercayaan diri? Percaya diri adalah diri yang percaya. Yang percaya, berani berbicara, kita kasih hadiah. Yuk, dapat pena. Yuk, satu lagi. Siapa yang mau ngasih tahu apa itu kepercayaan diri? Dapat pena? Bisa buat tulis. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ayo dong. Atau boleh tunjuk namanya? Ini siapa namanya? Halo, ya. Umar. Oke. Ayo, siapa yang menjelaskan apa itu kepercayaan diri? Mungkin yang di belakang tadi, boleh? Rasa yakin dan benar. Apa? Merasa yakin dan benar. Merasa yakin dan benar. Boleh. Kita kasih hadiah. Sudah berani menjawab. Oke. Benar yang dikatakan anak-anak ibu semuanya. Mungkin ibu sedikit Anggun menjelaskan sedikit bahwa kepercayaan diri adalah sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri untuk mampu mencapai target, keinginan, dan tujuan untuk diselesaikan. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan masalah serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kepercayaan diri itu adalah suatu sikap atau perasaan kita merasa yakin atas kemampuan kita, potensi yang ada dalam diri kita untuk menghadapi sebuah target, untuk mencapai sebuah target, mencapai sebuah keinginan, mencapai sebuah tujuan. Gitu. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, kita merasa yakin, kita merasa yakin dengan diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya amati video berikut ini. Nanti ada pertanyaan, mohon disimak dengan baik-baik ya.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา
ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับTernyata iklan bensin ya. Oke. Baik, berdasarkan video tadi kan si anak itu, si perempuan tadi itu dia itu tidak bisa mendengar, dia tuli gitu. Tetapi akhirnya dia berani menunjukkan dirinya gitu. Jadi ibu ini bertanya ini, berdasarkan video yang kita tampilkan tadi, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan yang rendah? Ayo, dua orang yang berani bicara, kita kasih hadiah lagi. Ayo, boleh sampaikan pendapatnya gitu. Tunjukkan kepercayaan dirinya di sini. Ya, siapa yang mau? Ada mungkin? Margono, boleh? Orang yang memiliki percaya diri yang tinggi itu berani melakukan sesuatu di depan orang banyak. Kalau yang dirinya rendah, pemalu, kayak orang pemalu. Iya ya. Oke, berarti kalau menurut Margono, orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu dia berani tampil di depan kelas. Contohnya kan, dia berani bicara di depan umum. Sedangkan orang yang kurang percaya diri, dia merasa malu-malu untuk bicara. Oke, dapat hadiah ya. Satu lagi, yang perempuan. Ayo, satu lagi yang perempuan. Ayo, atau mau yang laki bicara juga lagi? Yang udah bicara boleh kalau mau lagi. Ayo, siapa? Ayo, mungkin ada di depan. Boleh? Oke, yang lain. Ayo, siapa? Atau yang ini sepertinya dari tadi yang berbicara. Oke, boleh. Sampaikan pendapatnya bagaimana ciri-ciri orang yang percaya diri yang tinggi sama rendah. Silakan. Ayo yang berani. Ayo yang percaya diri. Boleh yang di belakang sepertinya percaya diri. Oke, boleh sampaikan pendapatnya mengenai bagaimana ciri-ciri orang yang percaya tinggi dan yang rendah. Orang yang memiliki percaya tinggi tidak akan takut untuk tidak merasa takut. Oke, kalau yang rendah, kepercayaan rendah akan memiliki rasa takut.
kalau menurut siapa tadi namanya? Umar. Ya, kalau menurut Umar, orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia tidak akan merasa takut gitu. Oke, dan jika orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, dia merasa takut gitu ya. Oke, benar yang dikatakan oleh Margulunga sama Umar, dan Ibu sedikit menyimpulkan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan rendah. Ini ada beberapa. Yang pertama, kalau dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia mengenal dengan baik kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, lalu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sedangkan yang memiliki kepercayaan yang rendah tidak mengetahui baik kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Jadi orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia tahu di mana potensinya, dia tahu bagaimana lebihnya dia, bagaimana kurangnya dia, sehingga dia menggunakan kelebihannya itu untuk mengembangkan potensinya. Contohnya, misalnya Liza dia memiliki kepercayaan diri, dia itu tahu kalau dia itu berlebih dalam berbicara, dia pandai public speaking. Jadi dia menggunakan kelebihannya itu, misalnya untuk berbicara, sehingga dia mengembangkan terus kemampuannya, sehingga dia bisa jadi seorang motivator, dia bisa jadi seorang MC seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat standar atau pencapaian tujuan hidupnya, lalu memberikan penghargaan jika berhasil dan bekerja lagi jika tidak tercapai. Sedangkan yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, dia tidak memiliki standar dan mengikuti standar yang ada dan berkembang di masyarakat. Contohnya, kalau dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia itu memiliki standarnya dia sendiri. Sedangkan orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, dia itu tidak memiliki standarnya, dia mengikuti standar yang ada di masyarakat. Contohnya, yang sering ada di masyarakat, standar kecantikan. Menurut Posdo, ya, gimana Posdo laki-laki pula ya, kita kasih yang perempuan lah ya. Menurut Rahmi Oksalina, gimana Rahmi? Oke, menurut Rahmi Oksalina, bagaimana standar kecantikan yang ada di masyarakat? Bagaimana sih cantik itu seperti apa gitu menurut orang-orang? Saya simpel aja. Bagaimana? Bertiara bu. Bagaimana? Bertiara bu. Bertiara? Oke. Mungkin gimana itu kami? Menurut Rahmi lah, yang berkembang di masyarakat itu standar orang cantik itu seperti apa? Di bagian fisiknya lah mungkin. Ya, putih, terus glowing, virus, hidungnya merah, Oke, lagi. terus mata yang alisnya tebal, matanya cantik dan sebagainya. Oke, itu ya. Itu standar yang berkembang di masyarakat. Sedangkan sebenarnya kalau kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kita mempunyai standar kita sendiri. Misalnya, aku cantik kok walaupun aku nggak putih, aku cantik kok walaupun aku nggak glowing, aku cantik kok walaupun aku berjerawat. Gitu. Kalau orang dia percaya diri, pasti dia percaya dia punya standarnya sendiri. Dia nggak mengikuti standar yang ada di masyarakat. Aku harus glowing, enggak. Dia percaya dengan diri dia sendiri gitu. Percaya dengan kalau kita kandungan fisik, dia percaya dengan fisiknya sendiri gitu. Tidak mengikuti standar yang ada di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan atau ketidakberhasilan, namun lebih banyak mengintrospeksi diri sendiri. Sedangkan orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, dia itu menyalahkan orang lain atas kekalahan dan ketidakberhasilannya dan tidak introspeksi diri. Contohnya nih, misalnya Umaira, dia mengikuti sebuah olimpiade matematika gitu, tapi dia tidak menang gitu. Kalau dia percaya diri, pasti dia mengintrospeksi diri. Oh, mungkin ada yang lebih baik daripada aku, dan mungkin ada sedikit kesalahanku yang harus diperbaiki lagi, dan dia harus belajar. Sedangkan dia yang tidak percaya diri, dia menyalahkan, Allah palingan ini curang, pasti ada orang dalam gitu. Karena dia merasa dia tidak mengintrospeksi dirinya gitu. Selanjutnya, mampu mengatasi perasaan tertekan, kecewa, dan rasa tidak kemampuan yang menghinggapinya. Sedangkan orang yang tidak percaya diri itu tidak mampu mengatasi perasaan tertekan, kecewa, dan rasa ketidakmampuan yang menghinggapinya sehingga merasa minder dan murung gitu. Jadi orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu dia pasti pandai dalam memanajemen dirinya gitu, memanajemen emosinya, konfliknya.
Sedangkan orang yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi pasti dia sering merasa murung, merasa minder gitu, dia tidak yakin gitu. Kemudian mampu mengatasi rasa kecemasan dalam dirinya. Sedangkan kalau yang tidak percaya diri selalu bisa menghadapi sesuatu. Contohnya seandainya nih, apa ya? Contohkan Redo. Redo dia mengikuti lomba menari modern misalnya. Oke. Kemudian jika dia merasa percaya diri, pasti dia bilang aku bisa kok, pasti aku bisa. Dia nggak merasa cemas gitu. Sedangkan kalau orang yang tidak percaya diri, pasti dia grogi, dia takut, dia muncul pikiran-pikiran yang salah gitu, yang negatif gitu. Itu berhubungan dengan nomor 7 gitu. Berpikir positif kalau yang percaya diri, sedangkan yang negatif dia tidak percaya. Dia itu memiliki berpikir negatif gitu, selalu berpikir yang negatif. Contohnya misalnya guru nanya nih, siapa yang mau menjawab soal ini, misalnya soal di papan tulis. Kalau dia merasa yakin positif, oh aku bisa nih, cobalah gitu kan. Kalau guru itu pasti tidak mungkin menghakimi siswanya kalau salah gitu. Sedangkan kalau dia pasti berpikir, kalau dia berpikir positif, kalau aku salah mungkin nanti kan pasti diperbaiki ibu, nggak apa-apa, setidaknya aku pernah mencoba. Sedangkan kalau dia yang berpikir negatif, aduh nanti aku salah, kena marah ibu, kena malu ke depan kelas, kayak gini. Padahal itu dia pikirannya saja gitu. Kemudian dia maju terus tanpa harus menoleh ke belakang. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sedangkan orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah selalu memikirkan masa lalu sehingga kurang berkembang. Contohnya dalam hubungan percintaan gitu kan. Biasanya nih kalau kita yang sering mengenang masa lalu sehingga kita kurang berani untuk membangun sebuah hubungan baru gitu. Dia nggak percaya diri nih dengan diri dia. Sedangkan orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kalau yang lalu biarlah berlalu, jadikan sebuah pengalaman, jadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya yang lebih baik. Pasti dia berpikir seperti itu. Oke, lanjut, ada video lagi nih. Disimak baik-baik, nanti ibu tanyakan lagi sebuah pertanyaan. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink?
Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Does it matter what color? Well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Oke. Kita mulai pertanyaannya lagi. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Jadi berdasarkan video tadi, Ibu ingin tanya, menurut pendapat anak Ibu bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri? Tadi Umar menjawab Ibu kasih pena ya? Apa? Ayo, siapa yang mau bicara bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Menurut video tadi juga boleh, gitu. Ayo. Ya, silakan Umar. Menerima atas kekurangan yang kita miliki. Oke, berarti dengan cara menerima kekurangan yang dimilikinya. Oke, Umar tetap pena lagi. Ayo, satu orang lagi. Satu orang lagi yang berani. Ayo, kita lihat kepercayaan dirinya di sini. Berarti Umar di sini memiliki kepercayaan diri yang tinggi nih. Oke, ayo satu lagi. Yang mau? Ayo, siapa lagi yang mau? Ayo, atau Ibu cari dari absen ya. Rara Melida Sari. Kemana? Ini. Oke, menurut Rara bagaimana sih caranya meningkatkan kepercayaan diri? Boleh dari video tadi atau cara Rara sendiri? Oke, berarti kalau menurut Rara jangan jadikan kekurangan itu untuk menghambat kita dalam berkembang ya. Benar sekali Rara. Oke, Ibu, jawaban anak-anak Ibu semuanya, Umar sama Rara udah benar. Mungkin Ibu sedikit menjelaskan kembali bagaimana sih cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke, yang pertama percaya bahwa setiap orang itu unik. Tuh, setiap orang itu berbeda, setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Semua orang itu tidak sama, pasti punya lebihnya. Misalnya misalnya nih, Rara di sini kan ada dua, Rara Melida sama Rara Rufila. Pasti ada perbedaan kan? Meskipun namanya sama, pasti memiliki perbedaan yang masing-masing. Misalnya kalau Rara Melida dia lebih yakin, dia memiliki kelebihan dalam public speaking, dia berani berbicara. Sedangkan kalau Rara Rufila mungkin dia memiliki kelebihannya di bagian menari gitu. Kan itu adalah kelebihan yang berbeda gitu kan. Kemudian bangun pola pikir positif, ya. Kita bangun pola pikir yang positif gitu. Jangan pikiran-pikiran yang negatif tadi muncul, kita hilangkan. Kita yakinkan dalam diri kita, pikirkan hal-hal yang positif. Saya bisa kok, teman saya bisa, saya juga pasti bisa. Kemudian kenali kekurangan dan kelebihan. Benar yang tadi katakan Umar sama Rara seperti itu kan. Kita harus kenal dulu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, sehingga kita dapat menggunakan kelebihan kita itu untuk berkembang. Kita kembangkan potensi kita gitu.
Kemudian berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, ini kuncinya. Kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya Umar tinggi, ibu enggak gitu. Ibu itu pendek ini. Sedangkan Umar tinggi. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian selalu introspeksi diri. Setiap kesalahan yang kita lakukan, misalnya kita mengikuti sesuatu dan kalah atau tidak tercapai tujuan kita, introspeksi diri dulu. Di mana salah kita, di mana kurang kita cari tahu dulu gitu. Jangan menyalahkan orang lain. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang positif. Nah, ini sangat berpengaruh banyak nih, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kita. Misalnya Rivaldi, dia bergaul dengan kawan-kawan yang positif, dengan kawan-kawan yang mensupport dia, memberi dia dukungan. Pasti Rivaldi secara tidak langsung tersugesti untuk juga percaya diri. Dia pasti merasa, oh aku bisa kok, kawan-kawan aku juga dukung gitu. Aku yakin sepertinya aku bisa. Sedangkan kalau kita di lingkungan yang negatif, misalnya Wahyu, dia berada di lingkungan yang sering menjudge dia, sering kamu nggak bisanya, pasti kalah dia nanti gitu. Kita tuh juga tersugesti kadang, berarti aku nggak bisa lah, aku malas mencoba, aku nggak mau mencoba, pasti kadang juga tersugesti seperti itu. Kemudian fokus pada langkah atau perubahan kecil. Nah, misalnya nih, yang tadi Liza dia ingin menjadi seorang motivator. Lalu langkah apa yang harus dia lakukan? Jangan langsung jangan mencoba ke hal yang besar dulu. Misalnya dia mengikuti training ini. Lakukan hal kecil dulu. Misalnya di bangku sekolah ini, dia misalnya gurunya bertanya pada siswa, siapa yang mau menjawab ini. Karena si Liza yakin, dia percaya diri, dia mulai dari hal kecil itu, dia menjawab pertanyaan gurunya tadi gitu. Secara tidak langsung itu juga terus gurunya bilang bagus, benar yang dikatakan Liza. Nah, secara tidak langsung pasti Liza dia percaya, oh aku bisa, berarti aku harus lebih percaya diri lagi gitu. Berarti aku bisa mencapai cita-cita dan tujuan aku untuk menjadi seorang motivator. Kemudian lakukan hal yang disukai. Contohnya saat waktu senggang, misalnya Tessa, dia suka untuk membaca gitu. Kemudian dia suka membaca. Nah, lakukan hal-hal yang disukai. Contohnya lagi dia suka memasak gitu. Dia mencoba di dapur racikan dia sendiri gitu. Secara tidak langsung dia memiliki keterampilan baru. Dia percaya, oh aku bisa masak berarti ya, gitu. Sehingga dia percaya tuh, dan meningkatlah kepercayaan dirinya. Kemudian yang paling penting dari semuanya adalah ciptakan standarmu sendiri. Hal ini berdasarkan yang tadi, berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan percaya bahwa setiap orang itu unik. Yang ibu katakan tadi, kita harus menciptakan standar kita sendiri. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang memiliki kepercayaan diri, pasti dia punya standarnya sendiri gitu. Dia tidak mengikuti standar yang ditentukan oleh masyarakat. Contohnya nih, di bagian tinggi badan ibu sendiri gitu kan. Kalau untuk sebagai di kalangan teman-teman ibu itu, ibu terkenal itu masih pendek gitu, masih pendek. Jadi sering ada yang bilang, masa guru pendek ini. Terus ibu mau tidak mengikuti standar tersebut. Gak apa-apa kok aku pendek, tapi aku punya kelebihan yang lain. Misalnya dalam berbicara, dalam belajar, kita gunakan kemampuan atau kelebihan kita itu. Ciptakan standar kita sendiri. Jangan ikuti standar orang lain gitu ya. Oke? Oke, mungkin ibu ada sedikit kata-kata. Selalu ingat bahwa pada akhirnya setiap kesuksesan sejati tergantung pada diri sendiri, gitu. Jadi tergantung bagaimana diri kita, bagaimana kita percaya atas kemampuan kita, gitu. Bagaimana cara kita percaya atas kemampuan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. Kesuksesan itu berdasarkan diri kita, percaya terhadap diri kita. Oke, mungkin itu sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bu, ya, kan katanya kalau kepercayaan diri itu
kalau misalnya gagal bilang sama jujur. Tapi boleh nggak kalau misalnya gagal bilang sedih gitu? Bagaimana, boleh diulangi pertanyaannya? Maksudnya ketika kita gagal boleh nggak kita bersedih hati gitu? Oke, Boleh lah. pasti kalau kita Kan diri kita. ya, oke, berarti pertanyaan dari Umaira Dika. Oke, pertanyaan dari Umaira Dika, jika kita mengalami sebuah kegagalan, apakah kita boleh bersedih? Tentu kalau kita gagal, pasti ada sedikit rasa kecewa yang ada dalam diri kita, gitu kan? Pasti kali ini aku belum berhasil. Tapi kita kembalikan lagi kepada ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi tadi. Dia itu tidak menyalahkan orang lain dan introspeksi diri. Kemudian dia mampu mengatasi perasaan ketakutan, kecewa dan rasa tidak mampunya melindunginya. Juga berpikir positif, gitu. Jadi sedih itu pasti kalau kita gagal. Lalu bagaimana caranya? Yang itu tadi, kita introspeksi diri kita. Kita lihat di mana kekurangan kita, gitu. Di mana salahnya kita. Oke? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Oke, mungkin sekian kegiatan kita pada hari ini. Mungkin ibu ingin bertanya bagaimana pesan atau kesan anak-anak ibu lah mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini. Seru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada yang lagi? Oke, berarti semoga kegiatan bimbingan mengenai kepercayaan diri ini dapat meningkatkan kepercayaan diri anak-anak ibu yang ada di sini, dan anak-anak ibu terutama memiliki pemahaman dulu bagaimana kepercayaan diri itu, bagaimana ciri-ciri orang yang percaya diri itu, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri itu, gitu ya. Oke, mungkin sekian kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kegiatan selanjutnya materi yang akan kita bahas insya Allah adalah mengenai kerjasama tim. Oke, mungkin sekian kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.